Om Swastiastu, alit-alit sareng sami, galah mangkin ngiring melajah silih sinunggil ganjaran Bali, inggih punika Indik Wiracarita. Teges ganjaran. Ganjaran inggih punika soroh sarwa kasusastra Bali sani bebas. Nenten nganutin guru lagu, nenten nganutin tembang, nenten nganutin wande ring apade. Unsur intrinsik ganjaran. Sanika pertama inggih punika unteng sani nasaring carita. Salantur nyanyi pragina jadme utawi tokoh sani wenten ring sajeroning carita. Sani kaping 3 inggih punika wenten pewatekan bikas utawi watak pragina sani wenten ring sajeroning carita. Salantur nyanyi inggih punika lelintihan dudonan carita sani kawangun antuk pah-pahan parindikan. Swadesi kahanan genah landau saning ranayang carita punika sumingkin becik utawi menarik. Wenten piteket inggih punika tetuek sani kawidarang olih pengawi. Sani pinih untap inggih punika sudut pandang tata cara pengawi mahbahang pragina. Unsur ekstrinsik ganjaran Inggih punika biografi utawi riwayat pengawi. Syarat guna inggih punika nilai-nilai sani ngewangun cerita sani kaanggen sesulo. Sani pinih untap inggih punika situasi sosial. Kahanan sosial rikala cerita punika kekaryani. Teges wiracarita. Wiracarita inggih punika satua sane ngungguhang indik kesinatrian, kesaktian ring payudan. Contoh Mahabharata, Sakuntala, Prabu Mayadenawa, miwah Sanityosan. Pepalihan ganjaran Bali. Sanika pertama, ganjaran Bali Purwa inggih punika satua, babat utawi hikayat, wiracarita utawi epos, lan satua dewa utawi mitos. Sanika ping kalih, ganjaran Bali Anyar inggih punika satua bawa utawi cerpen, lan satua dawa utawi novel. Panglimba wiracarita. Ring Bali, wiracarita sering keanggen ring sejeroning kesenian Bali, umpami lelampahan utawi drama tari, patung, gambar utawi lukisan, lan ukiran. Sane mangkin pacang katur imbe wiracarita sane mamurde begawan Bisma inggih durus piarsayang. Cerita dimulai oleh Bisma yang teringat akan kegagalannya dalam membiarkan kesewenang-wenangan terjadi di Hastinapura. Mulai dari kecurangan permainan dadu, pakaian Drupadi yang dilucuti Dursasana, hingga Krishna sebagai utusan perdamaian yang disekap Duryodhana. Nampak pula bayangan kesatria yang selalu membayangi pikirannya dan akan menjadi penyebab kematiannya.
Dalam pertemuan besar sebelum perang dimulai, Duryodhana memohon agar Bisma bersedia menjadi panglima perangnya. Hal itu disetujui oleh Bisma dengan dua syarat. Pertama, Bisma berjanji membunuh seluruh kesatria sekutu Pandawa, namun tidak akan membunuh satupun dari Pandawa. Syarat kedua, selama dirinya menjadi panglima perang, Sangkarna tidak diperkenankan ikut dalam peperangan. Mendengar hal tersebut, Duryodhana dan Karna menjadi sangat marah dan hampir saja terjadi perkelahian di antara mereka. Namun dengan sigap Sangkuni melerai mereka dan memaksa Duryodhana agar menyetujui syarat yang diajukan Bisma. Usulan tersebut disetujui oleh Duryodhana dan berangkatlah mereka ke medan perang. Di sisi lain diceritakan Yudhistira yang mengalami kebingungan karena akan bertempur melawan kerabatnya sendiri. Selain masalah tersebut, ia menyadari bahwa kakeknya yaitu kakek Bisma pasti akan sulit dikalahkan. Melihat hal tersebut Drupadi menjadi sangat sedih karena dendamnya akan para Korawa yang menelanjanginya dulu tidak akan terselesaikan. Di tengah kesedihan tersebut, muncullah seorang kesatria yang memakai penutup wajah sedang mengendap-endap dalam pertemuan tersebut. Dengan segera Bima menangkap kesatria itu dan hendak membunuhnya. Melihat hal itu Krishna melerai sang Bima dan memerintahkan Arjuna untuk membuka penutup wajah kesatria tersebut. Teges Wiracarita. Setelah penutup wajahnya dibuka, betapa kagetnya Krishna bahwa kesatria tersebut adalah Srikandi yang merupakan titisan dari Dewi Amba, penyebab kematian Bisma nantinya. Krishna kemudian mengajak Srikandi beserta Pandawa bersiap berperang melawan pasukan Hastinapura. Di medan perang Kurusetra, perang pun terjadi, di mana seluruh kesatria memperlihatkan kesaktiannya dalam peperangan. Sangkuni yang ikut berperang tidak luput dari serangan Bima yang sangat beringas dan berambisi membunuh musuh-musuhnya. Begitu pula Bisma yang sangat gagah perkasa membunuh banyak pasukan Pandawa. Puncaknya adalah ketika Bisma hendak mengarahkan anak panahnya kepada Arjuna, Srikandi muncul di belakang Arjuna. Seketika Bisma mulai tak berdaya dan mengingat akan janjinya dahulu bahwa ia akan meletakkan senjatanya ketika berhadapan dengan titisan dari Dewi Amba di medan perang. Hal tersebut dimanfaatkan oleh Srikandi untuk melesatkan anak panahnya ke tubuh Bisma dan diikuti oleh serbuan panah dari para Pandawa. Serangan tersebut mengakibatkan Bisma runtuh di tanah tak berdaya. Namun Bisma berkeinginan untuk memilih waktunya sendiri dalam meninggalkan dunia, tepat ketika ia bisa melihat kemenangan perang Kurusetra berada di tangan Pandawa. Demikianlah cerita kesatria Bisma yang gugur dalam medan perang. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam cerita ini. Dan sampai jumpa pada alur cerita selanjutnya. Terima kasih.